Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Majlisu Al-Majlisu Asyara. Fil hadithir Rabi'i Asyara. Majlis yang ke-14 di dalam hadis Arba'in Nawawiyah 14, yang nomor 14. Jadi maksudnya antara nomor hadis sama yang disusun al-mu'allif ini sama, gitulah. Sebetulnya bukan arba'in ya. Itsna wa arba'in, 42 sebetulnya. Cuma ma'rufnya namanya dengan arba'in, padahal tidak 42. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ala ma khassa bihi, atas apa-apa yang Allah mengkhususkan. Khassa, Allah mengkhususkan. Bihi, dengannya apa-apa, min ni'amihi, dari berbagai nikmat-nikmatnya Allah, wa alaihi, dan ketuhanan Allah. Maksudnya Allah itu mengkhususkan kepada hambanya untuk mendapatkan nikmat. Di antara nikmat itu Allah memilihkan Tuhan kita, Tuhan Allah. Tidak dijadikan bertuhankan yang lain. Sesuatu yang tinggi sebetulnya. Maknanya apa? Allah. Dan itu merupakan paling besarnya nikmatnya Allah yang Allah mengkhususkannya. Artinya apa? Tidak semua orang itu memiliki nikmat hal tersebut. Hamdan, satu pujian, astajiru bihi, yang aku berlindung bihi, dengannya pujian. Jadi ini bertawassul dengan pujian kepada Allah. Dari aku memuji kepada Allah itu, pujianku kepada Allah ini untuk aku berlindung. Berarti dia menjadi kenapa? Pujian ini sebagai apa? Wasilah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Bihi, dengannya Allah. Berupa apa? Berlindung dari apa? Min alimi iqabihi wa balaihi. Dari pedihnya siksaan Allah, dari pedihnya balaknya Allah. Meskipun kita menyandarkan bala itu kalau kepada Allah tidak pantas. Cuma di sini kita ini yakini segala sesuatu datangnya dari Allah. Cuma adab kepada Allah kalau siksaan atau bala itu kita sebutkan karena itu kesalahan kita. Namanya azab, pedih berarti siksaan. Ada sesuatu yang tidak disenangi hawa nafsu, tapi terasa nikmat, berarti pengangkatan derajat. Jadi kalau yang namanya azab yang pedih, azab yang menyakitkan, itu musibah dari Allah. Musibah dari sisi Allah. Meskipun kalau diperinci, musibah kalau datang kepada orang mukmin, imma pengangkatan derajat, imma dia tadi itu diingatkan sama Allah. Kalau kepada orang kafir, sebelum datangnya azab yang sesungguhnya yang paling besar, yang tidak ada bandingannya, neraka. Sebelum neraka di dunia dikasih. Gitulah. Berarti kalau azab yang pedih kepada orang mukmin yang beriman, yang taat sama Allah, itu adalah merupakan pengangkatan derajat. Meskipun seperti itu, jangan nantang Allah. Ya Allah, turunkan musibahmu supaya aku bisa semakin sabar. Tidak boleh.
Kewajiban kita ini berlindung dari musibah. Kewajiban kita meminta untuk datangnya rahmatnya Allah. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam. Ala khairi ahbabihi, atas paling baiknya dari para kekasih-kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah banyak, tapi yang paling afdol secara mutlak wa auliyaihi, dan para wali-walinya Allah. Wali artinya apa? Alladzi Allahu yatawalla alaih. Allah itu yatawalla, memberikan hak untuk mereka, yaitu wali jenenge. Makanya jangan kaget, wali itu mengetahui musibah, akan turunnya musibah ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Paham ini? Karena apa? Karena Allah yang memberikan hak sama dia. Yatawalla alaih. Jadi Allah itu memberikan ini bawa ini. Makanya dikatakan tingkatan wali itu tidak ada satu daun di muka dunia ini yang berguguran, jatuh, kecuali wali itu mengetahui. Tidak ada binatang memangsa kepada binatang yang lain kecuali wali tadi itu tahu. Dan ini bukan omongan yang hulu, melampaui batas, enggak. Kalau ente katakan ini omongan melampaui batas, berarti ente tidak paham makna wali. Wali murid, berarti apa? Murid ini yang menjadi tanggung jawabnya, yang menjadikan dia yang menanggung murid ini si walinya tadi itu. Makanya dari wali murid. Wali Allah. Berarti apa? Allah menjadikan orang ini untuk ngurusi di sana dan dia tanggung jawab. Siapa yang memberikan hak tadi itu? Allah. Banyak walinya Allah. Dan jumlah wali Allah tidak akan berubah kapanpun. Cuma bedanya kalau sudah mendekati zaman-zaman mendekati zaman kiamat ya, wallahu a'lam, itu sudah tidak nampak. Akan diketahui kalau kita punya tolabah shadiqah, pencarian yang betul-betul, akan ketemu nanti. Kalau enggak iso. Paham enggak? Tapi wali ini Allah tahu. Jangan Jawa itu apa? Tahu sak durunge pinara. Tahu ya, emang ada itu. Ya emang ada, harus ada, harus yakin. Tidak yakin ya Allah. Semua wali, semua dicintai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ya sing benar. Meramalkan itu bukan meramalkan sebetulnya. Mereka itu pun mereka sebetulnya tahu, cuma tidak mau buka. Ba'dul ahyan, kadang-kadang mereka cuma memberikan isyarat. Memberikan isyarat. Ayo baca ini. Bacaan ini ya, bacaan ini. Adapun yang kalau di WA dengan pesan berantai tadi itu, penjaga dari kuburan Nabi telah bertemu dengan Nabi dan mengatakan bahwasannya ini SMS harus disebarkan, WA harus disebarkan. Kalau enggak kepada 5 orang, maka akan datang musibah dari Allah. Aku takon sing jaga kuburan Nabi saiki sapa? Hah? Ya tentara sing bak bengok ya. Sing kon ngangkat tangan ora bid'ah, syirik. Itu sing jaga saiki. Percaya? Kon keweden dikirimno. Balul. Paham ini? Teriak-teriak depan kuburannya Nabi itu bisa menghilangkan pahala loh. Antah batu amalukum wa antum la tash'urun. Akan tercabut amal perbuatan baik dan kamu tidak ngerasa itu kok tercabut, naudzubillah. Lah mono sing jaga kuburan Nabi wali model kok nggak ngerti adab model kok ini. Ini apa ini? Tidak ada. Paham ya? Saking kebajutnya uang ya. Ya kebajutnya orang, Pak. Ya kita orang wis cukup meneng aja dijawabi sudah.
Sampai ada yang tanya prediksi siapa pemenang Piala Dunia. Menurut Habib siapa jadi? Iya apa Pak? Ya wis, ndak dijawab wis, apa? Ini Pak kesan-kesan seperti ini. Kesan-kesan seperti ini. Ono misalnya nak sampai pas berangkang gitu ya, berangkang. Kemudian sampean niku ya sing wong tuane rada gendeng pisan. Dikasih sesuatu gini ya, iki Argentina, iki Saudi. Engko anakku milih ndi gitu pilih. Subhanallah, dipilih jadi Saudi. Akhir dua anakku Masya Allah, perlu disik loh. Lalu anakmu keliru ya apa milihnya? Anakmu ndak kena. Tutu ndak kena, kon wong tuane sing gendeng. Ini salah ini Pak, ndak boleh. Ini bukan walinya Allah ini. Nah, yang kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, yang paling baik, yang paling utama, yaitu Muhammadin, Nabi kita Muhammad. Itu. Baru tingkatannya, wa alihi, dan keluarganya. Baru masuk, wa sahbihi, dan sahabatnya. Baru masuk, wa azwajihi, istri-istrinya Nabi. Ini tingkatan sebetulnya. Lek nyebutkan itu seperti ini. Yang saya hormati para apa itu mburi? Para fulan dan juga para habaib. Keliru kon ngono. Ini bukan rasis, bukan. Ini urutannya kayak ngono, Kang. Ini kan Muhammadin. Terus Ali. Terus azwaji, ashabi, terus azwaji. Nah, Anda tanyakan sekarang. Iya, semua kok kah? Banyaklah kali ulang-ulang itu banyak. Harus tempatkan sesuatu yang ditempatkan ya. Keluarga Nabi itu kan juga okulu mukminin taqiyin. Itu makna dalam segi apa itu pujian. Kalau dari segi zakat kan ndak mosok kon mlebu pisan. Wis talah ojo bongol-bongolan. Akhirnya bongol temenan kok ngono. Paham ini ya? Makanya nanti kalau dari MC tepak ngomong, ojo keliru. Ya, yang saya hormati para habaib, para alim ulama itu. Kok ndak terima tapi ndak terima. Salah nempatno. Dosa ta? Sing ora dosa sapa? Ana ngomong dosa? Iki nanti kita keliru kon Muhammadin wa ali wa sahbi gitu lah. Wa jami anbiya'i wa azwaji wa jami anbiya'i. Seluruh dari para nabi-nabinya Allah. Baru doa setelah sholawat. Allahumma ya Allah saddidna, baikkan kami. Maka lek nyebut itu kayak apa? Gus Syadid. Keliru kok ngomongi. Lek di bahasa Indonesia no Gus Kereng itu. Tutu sin le sin Gus Syadid. Tutu Syadid. Ya. Allah yarham. Ya, yang meninggal Syadid. Engko juga Syadid. Itu keliru, tutu sin sin. Sin. Iki saddidna. Baikkan kami dalam apa? Fil qauli wal amal. Fil qauli wal amal. Ini kan urutan juga ini, Pak. Baikkan kami dalam omongan dan perbuatan. Ono wong ngasih nasihat, wis aja ngomong tok, sing penting perbuatan. Loh, keliru. Omong dulu baru perbuatan. Dalilnya apa? Iki kitab. Aku ndak roh, lah aku ndak hadir. Kan ngono. Ngomong tok ae kon, sing penting tindakan saiki. Ngomong dhisik baru tindakan. Allahumma saddidna fil omongan dulu, fil qaul wal fi'il dan perbuatan dan wal amal dan perbuatan. Wa'simna, dan jagalah kami ya Allah
minal khotoya, dari kesalahan, wazzalal, tergelincir. Apa bedanya khotoya sama zallah? Kalau khotoya itu mulai awal wis keliru, itu khotoya namanya. Kalau zalal, dia berjalan tergelincir. Tujuannya bagus, sudah jalani, dapat pertengahan, naudzubillah, tergelincir. Tuh. Makanya hati-hati. Masuk dalam lingkupnya Allah. Masuk dalam lingkupnya Nabi. Masuk dalam lingkupnya aslafunas solihun. Sudah jalan. Kalau tengah jalan keluar dari jalurnya mereka, itulah namanya zalal. Wes enak-enak biasa hadir pengajian, saya tidak hadir pengajian. Diganti buka toko. Keliru. Awalnya tidak ngono itu. Awalnya kita itu tidak gitu. Kenapa kok sekarang gitu? Itulah yang namanya zalal. Kita berlindung dari Allah. Untuk jangan sampai, ya Allah, kami ini mulai mudanya sudah hampir puluhan tahun, mungkin 20 tahunan, ya Allah, di sini. Kok sekarang enggak lagi, ya Allah? Itulah zallah namanya. Itu yang kemarin sahabat yang dibilang di malam Jumat kemarin. Sahabat siapa itu? Nali bisa. Sing kata yang murtad itu. Oh, itu Muiro. Awalnya lah orang Islam. Akhirnya murtad. Itu tidak mau. Jadikan ya Allah mulai awal langkah ini tidak keliru. Minta sudah. Jadikan ya Allah kalau awal sudah keliru berjalan sampai finish. Apa finish ini? Kematian. Itu yang kita harapkan. Ya, sampai orang takut. Orang itu Pak, kalau semakin tinggi kedudukan sama Allah, semakin tinggi, semakin takut mati su'ul khotimah. Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang nyembelih kambing untuk tamunya, ternyata sembelihannya keliru. Di akhirnya nangis beliau, nangis. Kata Multana ganti HP, bukan masalah kambingnya. Anak takut ini isyarat dari Allah. Anak takut anak yang mulai muda ngajar, dakwah, nyampaikan ilmu, makmurkan masjid, ngajari baca Quran, ngajari ilmu, ngajari ini, ngajari itu, kebaikan. Tapi di akhir umur takut dijadikan tidak baik oleh Allah. Seperti keadaan kambing tadi itu, yang seharusnya bisa dimakan, disuguhkan, tapi justru di akhir umurnya salah jadi bangkai. Itu yang kita takuti. Bagaimana caranya ngeredam seperti ini? Caranya ngeredam seperti ini, perbanyak tadarruk sama Allah. Perbanyak iktiraf, ngakui sama Allah. Ana salah, ana tidak benar, ana harus berubah. Ana harus mulai sekarang hadir. Ana gitu. Bukan tambah jauh. Anda lihat sudah sekarang. Yang hadir Basaudan di rumah itu. Dulunya ada wajah-wajah Masya Allah loh. Hadir di depan malah. Dan anak ingat ada satu orang ngomong sama anak-anak terkena musibah, Habib gini. Tekok hadir Basaudan kon. Subhanallah, sama Allah diberikan keringanan loh. Tapi sayangnya sekarang tidak pernah muncul lagi. Ini zallah namanya ini. Kita pun takut Pak seperti itu. Kita pun berusaha, tidak ingin hadir di akhir, tidak mau. Karena seperti dulu, hadir Basaudan pertama kali ya kita hadir mulai pertama. Kok dari di akhir-akhir toh hadiri? Itu zallah namanya. Doa sama Allah. Allahu wa'simna minal khotoya wazzalal. Tidak ada berubah Pak. Tidak akan berubah. Na'udzubillah. Akhirnya dulunya dia hadir dulu. Sekarang Allah alam. Anak ini sekarang banyak masalah, Beb. Loh,
Justru banyak masalah itu lebih dekatkan sama Allah. Masalah itu Pak, lek diureni dewi ndak selesai-selesai. Wis apa carane? Pasrah sama Allah. Berusaha pelan-pelan aja wis akeh-akeh. Lek kakean ndak kuat kok stres. Sudah. Minta sama Allah. Majelis. Ada keluarga anak sakit, beb ini sakit. Hadir majelis bawa air. Pulang dari majelis minum. Ini air maulid, ini air hadroh, ini air hadir pengajian. Sembuh. Dokter dioyo. Ya wes kan resep tok. Meskipun tonggo iki dokter kae. Boleh, bukan tidak boleh, Pak, tapi tadarruk sama Allah. Kita berlindung jangan sampai tergelincir, jangan sampai salah ketergelincir. Waghfir lana ajma'in, ampuni untuk kita semuanya. Birahmatika, dengan rahmatnya Allah ya Arhamar Rahimin. Diampuni loh ya. Tadi kan, ini kalimat apa? Waghfir lana ajma'in, ampuni untuk kita semuanya. Ampuni loh. Kalau masuk surga, ya apa? Doa orang muslim harus masuk surga semuanya. Bagaimana hukumnya? Yang keras seperti haram. Kenapa kok haram? Orang mukmin itu harus ada yang masuk neraka. Ya apa sampean? Tapi diampuni sama Allah. Tapi ya diobong dhisik. Kita doa misalnya, itu lihat di mana di roja. Di dalam roja itu. Tidak boleh berdoa untuk supaya semuanya masuk surga, enggak boleh. Diampuni. Yang ditakutkan itu kalau mukmin memang diampuni, Pak. Sing takut itu sing mampir dulu ke neraka. Itu yang ditakutkan. Kalau masuk surga dimaafkan semenjak tidak mati kafir aman. Tapi tidak aman itu mampir. Makanya doa di sini apa? Waghfir lana, ampuni untuk kami ajmain. Apa makna ampuni ini? Bisa langsung diampuni sama Allah. Na'udzubillah min dalik. Bisa dimasukkan neraka dulu, dibayar di neraka, baru diampuni. Ditambahi ajmain. Semuanya. Faham? Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kita mengatakan seperti itu bukan kita berharap, enggak Pak, bukan. Kita harus ada perasaan takut dimampirkan neraka dulu. Karena kalau ada sudah perasaan takut untuk dimampirkan ke neraka, insya Allah tidak akan dimampirkan. Tapi kalau sudah yang aku sih tidak mungkin, itu kebanyakan mati dalam keadaan jelek. Orang yang yakin bahwasanya aku sih yakin mati dalam keadaan husnul khotimah. Kebanyakan orang seperti itu mati su'ul khotimah. Kalau orang takut mati su'ul khotimah, kebanyakan insya Allah mati husnul khotimah. Kenapa rahasianya? Karena kalau sudah takut mati su'ul khotimah, dia akan menjaga perbuatan-perbuatan yang menyebabkan su'ul khotimah. Tapi kalau sudah dia yakin husnul khotimah, masih hidup gini, yakin husnul khotimah, dia akan ngentengkan. Ustaz apa kok gampang aja, pengajian kok ayo gampang ah. Gampang, wes gampang. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.